Salam sejahtera semuanya, kembali berjumpa dengan saya Elizabeth Sekar dan juga Erinda Nurrahma. Kami merupakan anggota dari tim KKN PPM UGM periode 2 tahun 2020 yang bertempat di Ledok Ombo, Jember, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan Ibu Afiria Ermamilia. Beliau merupakan salah satu dosen dari Departemen Gizi Kesehatan FKKMK UGM dan sekaligus merupakan dosen pembimbing lapangan kami. Selamat datang Bu Afi. Ya, halo. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya baik, terima kasih. Jadi pada kesempatan kali ini Bu Afi akan membantu kami dalam memberikan materi dan juga motivasi mengenai peran kader posyandu dalam memberikan edukasi pada masyarakat. Tambahan juga materi ini merupakan materi terakhir dalam rangkaian pembinaan atau pelatihan bagi kader posyandu di Desa Slateng. Kemudian tanpa berlama-lama, kami mulai saja. Kepada Bu Afi, kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ini langsung saya share saja terkait dengan materinya. Ya, selamat pagi, ibu-ibu kader semua. Ada bapak-bapaknya atau ibu-ibu saja ya? Biasanya bisa bapak, bisa ibu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sangat senang berada di tengah-tengah ibu-ibu kader hebat semua ya untuk masyarakat sehat ya. Nah, jadi kali ini saya juga menyampaikannya dengan judul kader hebat untuk masyarakat sehat ya, karena memang setiap kader itu pasti sudah dengan sukarelanya ya mengabdikan diri kepada masyarakat tentunya untuk tujuan kesehatan masyarakat. Jadi semua yang menjadi kader insya Allah individu yang hebat gitu. Baik itu Bapak atau Ibu ya. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Afi, tadi sudah disampaikan ya, saya merupakan dosen pembimbing lapangan untuk mahasiswa KKN yang sekarang ada di lokasi Bapak dan Ibu. Jadi ini kebetulan saya berada di Departemen Gizi Kesehatan ya, di Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Panjang ya fakultasnya, atau Fakultas Kedokteran kalau zaman dulu ya. Baik, kali ini saya akan menyampaikan tentang peran kader ya. Sebenarnya mungkin para kader sudah tahu persis ya bagaimana peran seorang kader dengan segala keikhlasannya ya mengabdikan diri kepada masyarakat untuk hidup yang lebih sehat. Nah, biasanya saya memulai dengan ini. Siapa Anda? Nah, yang ada di sini adalah kader ya. Jadi siapa kader? Siapa Anda? Nah, tentunya ini merupakan tenaga masyarakat ya, yang dianggap paling dekat dengan masyarakat. Jadi setiap jadi kader pasti ini mau tidak mau akan lebih dekat dengan masyarakat ya dibanding tenaga kesehatan yang mungkin ada di puskesmas atau bidan desa misalnya ya. Karena tenaga kesehatan pun biasanya meminta bantuan kader ya jika akan berada di tengah-tengah masyarakat. Bisa laki-laki atau bisa perempuan yang baik itu dipilih atau secara sukarela ya mengabdikan diri kepada masyarakat yang nantinya dilatih ya untuk menangani masalah-masalah kesehatan perseorangan maupun masyarakat serta bekerja dalam hubungan yang sangat dekat ya dengan tempat-tempat pemberian pelayanan kesehatan. Dalam hal ini mungkin yang paling dekat adalah puskesmas ya. Kemudian tenaga sukarela yang dipilih oleh dan dari masyarakat bisa dipilih, bisa memang secara sukarela ya dari masyarakat ini menjadi seorang kader yang bertugas untuk mengembangkan masyarakat. Kemudian secara sukarela biasanya ya dimulai dengan kegiatan posyandu. Ya, walaupun sebenarnya peran kader dan juga kemampuan kader lebih dari sekedar menyelenggarakan sebuah posyandu yang mungkin saat ini posyandunya tidak hanya posyandu balita ya, mungkin ada posyandu lansia, ada posbindu PTM gitu ya. Nah, semua itu disebut kader. Nah, tentunya kalau kita lihat dari siapa Anda ini, ya Anda sekalian sebagai seorang kader, tentunya dianggap memang yang paling dekat dengan masyarakat ya, dan kami juga mengharapkan teman-teman kader ini nanti bisa membantu masyarakat untuk hidup yang lebih sehat.
Nah, mengapa Anda memilih sebagai seorang kader atau dipilih sebagai seorang kader atau secara sukarela mengabdikan diri sebagai seorang kader? Ya, ya karena dekat dengan masyarakat ya. Jadi biasanya sih satu padukuhan itu tidak hanya satu ya kadernya, sehingga di beberapa lokasi ini dia akan dekat dengan masyarakat. Komunikatif, ya. Tidak mungkin ya kalau ada yang datang ke posyandu kemudian kader akan menimbang terus cuma diem aja kan, sebenarnya tidak ya. Pasti menyapa, halo apa kabar, bagaimana kondisi saat ini, kita timbang dulu ya dek, misalnya demikian ya. Jadi pasti komunikatif ya. Jadi dan prinsipnya memang untuk kader ini kita harus berkomunikasi lebih banyak kepada masyarakat ya. Mampu melakukan sosialisasi di bidang kesehatan. Jadi para kader ini jangan khawatir, jangan berkecil hati. Seorang kader pasti mampu untuk melakukan sosialisasi ya, atau pemberian informasi di bidang kesehatan kepada warga di sekitarnya. Ya, tentunya kemarin mungkin sudah ada pelatihan-pelatihan ya yang diselenggarakan untuk kader, sehingga itu akan menambah kepercayaan diri, kemampuan dari kader untuk memberikan pelayanan kesehatan. Mampu membawa masyarakat menuju hidup lebih sehat. Jadi sehat ya, tentunya sehat jiwa dan raga ya. Sehat di sini kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kesejahteraan. Jadi misalnya seseorang mungkin ada keterbatasan ekonomi, kemudian perlu mendapatkan gizi yang baik. Nah, tentunya kader akan biasanya bersama-sama dengan masyarakat mengupayakan, misalnya ada kelompok wanita tani, ada mungkin beternak dan lain sebagainya. Jadi Anda ini terpilih atau menjadi orang yang penting gitu ya di kehidupan masyarakat. Nah, harapan dari semua kader itu apa? Tolong dicatat di masing-masing memori ya, masing-masing ingatan ya. Apa harapan Anda sebagai kader? Kenapa saya tanyakan ini? Karena ini penting ya. Ketika kita punya suatu harapan, kita akan punya usaha untuk bisa mencapai harapan tersebut. Nah, sebagai seorang kader, apa harapan Anda? Misalnya ya, kalau di daerah ini kok sekarang sedang ada DB gitu ya. Harapan saya sebagai seorang kader nih, sekian bulan ke depan tidak ada yang boleh ada DB lagi gitu ya, demam berdarah misalnya. Apa yang harus saya lakukan? Maka saya harus bekerja keras ya bersama dengan tim Jumante misalnya ya untuk mengecek apakah ada faktor-faktor yang bisa membuat nyamuk-nyamuk itu berkembang biak di daerah kita. Nah, dari harapan ini kita akan berusaha untuk lebih baik lagi. Sehingga tolong dicatat di hati Ibu Bapak kader sekalian ya, harapan Anda sebagai kader apa? Gitu ya. Nah, setelah harapan itu ada, maka kita berbicara tentang apa yang saya dapatkan sebagai seorang kader. Tentunya kalau ini berawal dari keikhlasan, kesukarelaan ya walaupun kadang-kadang ada bonus rezeki yang lain gitu ya. Nah, itu di luar dari bonus yang saya sampaikan ini ya. Bonus yang ini adalah yang terkait dengan kesehatan ya. Mendapatkan berbagai informasi kesehatan yang lebih dahulu ya dan lebih lengkap. Kenapa? Karena biasanya dari tim kesehatan, puskesmas maupun desa maupun Pak Dukuh gitu ya misalnya, jika ada sosialisasi terkait kesehatan, maka kader akan ditarik lebih dulu. Ayo ikut pelatihan dulu gitu ya, pelatihan kesehatan. Nah, makanya bonus bagi Anda adalah mendapatkan berbagai informasi kesehatan. Kemudian, nah di mata masyarakat juga kader ini dinilai lebih bisa dipercaya ketika ditanyakan soal kesehatan, gitu ya. Sehingga kita perlu menyampaikan bahwa oh di daerah ini kadernya siapa saja, ya. Sehingga nanti jika ada masyarakat yang membutuhkan suatu informasi, maka akan segera merefer ke kader, gitu ya. Kemudian menjadi panutan, ya. Karena apa? Tadi sesuai dengan harapan yang sudah dituliskan tadi, ya, atau yang sudah diingat tadi. Harapannya apa? Oh, saya akan menjadikan daerah ini masyarakatnya sehat gitu ya. Kami semua kader gitu ya sepakat gitu. Nah, ini nanti masyarakat akan mengikuti gitu ya. Oh, ini ada kader dan punya harapan yang mulia terkait kesehatan, maka kita akan mengikutinya. Nah, sehingga ini adalah bonus bagi teman-teman kader gitu.
Nah, pentingnya apa sih kader kesehatan? Kenapa sih saya perlu untuk menyampaikan bahwa saya kader kesehatan, atau kenapa perlu sih dibentuk kader kesehatan? Ah, saya cuma disuruh Pak Dukus sih, gitu misalnya ya. Tapi insya Allah tidak ada ya kalau di sini dengan kesadaran penuh kita sama-sama menjadi kader untuk membangun masyarakat ya. Ya, yang pertama mungkin penggerak posyandu ya, karena salah satu program yang nyata ya di masyarakat yang itu diharapkan awalnya mungkin posyandu, oke ya, karena posyandu wajib gitu ya, sehingga ya ada kader, ada penggerak posyandu gitu ya. Walaupun sebenarnya tidak hanya itu ya, kader ini bisa menjadi sumber data kesehatan. Ya, salah kalau misalnya ini pengalaman saya sebagai dosen dan peneliti ya, ketika saya mau meneliti ibu hamil, sebenarnya saya tidak tepat kalau saya minta data di puskesmas kemudian jalan sendiri ke masyarakat. Ya, yang saya temui apa? Datanya di RW 10 misalnya ada 10 ibu hamil. Ya. Ternyata ketika saya datang ke 10 yang tadi data dari puskesmas, yang 5 sudah tidak hamil. Nah, kan tidak akurat ya. Nah, di mana data kesehatan yang akurat sumbernya ada di kader. Ketika saya perlu data ibu hamil, saya cukup tanya saja dengan puskesmas, kadernya siapa saja ini Bu di RW itu. Saya akan menemui ibu kader karena ibu kader adalah sumber data kesehatan. Sehingga saya bisa tahu siapa yang sedang hamil ya kan, yang sudah melahirkan, yang anaknya balita, baduta dan lain sebagainya. Jadi kader sumber data kesehatan. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, tentunya saya yakin sebagai kader sudah paham betul tentang perilaku hidup bersih dan sehat, dan nantinya akan menularkan perilaku tersebut kepada masyarakat di sekitarnya. Ya, sehingga kalau kita mau melakukan, mau mengajak, tentunya kita melakukan dulu ya. Nah, sehingga pasti perilakunya ini sudah lebih dulu mengetahui tentang hidup bersih dan sehat. Pengamanan terhadap masalah kesehatan di desa atau di wilayahnya. Ya, apalagi ini ya sedang musim pandemi ya. Nah, tentunya ibu kader adalah garda depan ya untuk di desanya. Jadi ibu kader ya mungkin ada relawan yang lain ya terkait COVID di dusunnya atau di desanya. Tapi ibu kader ini termasuk garda depan. Karena ibu kader nanti bisa memberikan informasi kepada masyarakatnya bagaimana sih pencegahan dan penanggulangan. Bisa dikatakan sebagai polisi kesehatan ya di desanya masing-masing gitu ya. Karena kalau ada perilaku-perilaku yang menyimpang dari kesehatan, ibu kader berhak ya untuk menegur atau menyampaikan atau mengingatkan seperti itu. Jadi pengaman terhadap masalah kesehatan. Upaya penyehatan lingkungan. Nah, ini tentunya juga penting ya bagi para kader untuk mengupayakan penyehatan lingkungan. Peningkatan kesehatan ibu, bayi, dan anak balita. Nah, tentunya berawal dari posyandu tadi ya, kita bisa tahu gambaran masalah atau gambaran kesehatan dari ibu, bayi, dan anak balita. Kadarsi, ya tentunya saya yakin ibu-ibu kader pasti sudah memulai paling tidak berusaha ya untuk mengikuti pola atau pesan pedoman gizi seimbang gitu ya, sehingga nanti ketika mengajak masyarakat di sekitarnya, ayo kita mengikuti gizi seimbang atau keluarga sadar gizi ya. Nah, pentingnya kader kesehatan. Sehat dimulai dari saya. Ya, siapa saya? Saya adalah kader kesehatan. Ya, sehingga ketika saya sehat, saya berusaha lebih sehat, maka saya juga akan membawa orang-orang di sekitar saya juga lebih sehat. Ya, jadi Bu, kader harus semangat ya. Sehat dimulai dari saya. Kalau ini rame-rame nontonnya, berarti sehat dimulai dari kita, para kader kesehatan. Ya, oke. Kemudian peran kader untuk generasi mendatang seperti apa? Oke lah, misalnya saat ini kok di desa saya belum banyak ya yang mungkin maju di bidang pendidikan mungkin, atau kok banyak yang stunting misalnya ya, kok anak-anaknya ada masalah-masalah kesehatan. Maka ibu kader ini punya peran untuk memperbaiki generasi selanjutnya. Caranya bagaimana? Persiapan generasi selanjutnya, kita lihat siapa sih yang mau menikah dalam waktu dekat ya, calon pengantin misalnya ya, atau ibu-ibu hamil muda nih ya. Ya, siapapun yang ibu temui, maka upayakan kita memperbaiki generasi mendatang, gitu ya. Nah,
Salah satunya dengan cara apa? Dengan cara ini yang saya tebal ini ya, edukasi, konseling, dan penyuluhan kesehatan. Atau kalau ibu-ibu kader pernah dengar nih, ada yang namanya KIE, ya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat. Ya, dan itu ibu kader sangat berperan. Dan saya yakin setelah nanti selesai semua siklus pelatihan, ibu kader akan lebih percaya diri lagi, lebih mampu lagi untuk menyampaikan informasi kesehatan kepada masyarakat. Ya. Nah, apa bedanya? Ibu-ibu mungkin sering mendengar ya, ada edukasi, ada konseling, ada penyuluhan gitu ya. Nah, kalau edukasi itu kita hanya menyampaikan saja yang benar seperti ini, pengetahuan ya, pengetahuan yang benar. Misalnya yang saya tahu kalau demam itu minum paracetamol misalnya ya itu edukasi. Kalau demam minum paracetamol, itu edukasi, ya, menyampaikan atau memberikan pengetahuan kepada seseorang. Nah, kalau konseling itu selain kita memberikan pengetahuan, kita juga memberikan dukungan kepada seseorang, kemudian membantu untuk mencari jalan keluar atau solusi bersama atau target bersama, ya, atas masalah yang sedang dihadapi. Jadi misalnya kalau ibu-ibu menemukan anak stunting, itu tidak hanya mengomentari anakmu stunting, tidak, ya. Tapi ketika kita berbicara tentang konseling, kita akan menanyakan, kok anakmu stunting kenapa ya? Apa yang bisa kita lakukan untuk anakmu, misalnya ya, demikian. Jadi kita bersama-sama untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh orang lain. Penyuluhan itu sama, memberikan pengetahuan tapi secara massal. Jadi ibu-ibu misalnya sedang ada pertemuan PKK, gitu ya, ibu-ibu salah satu kader, yuk pertemuan PKK bulan ini kita akan membahas stunting yuk. Nah, kemudian ada yang menyampaikan tentang stunting. Itu berarti penyuluhan. Jadi satu yang memberikan, kemudian pesertanya ada banyak, gitu ya. Itu diperbolehkan untuk memberikan informasi secara langsung kepada masyarakat. Nah, kemudian dalam menyampaikan informasi, kita harus bisa berkomunikasi secara efektif. Ya. Apa itu komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah komunikasi yang tepat sasaran dan mencapai tujuan. Prinsipnya itu. Ketika informasi yang kita berikan itu sesuai, ya, tepat sasaran, kemudian tujuannya juga tercapai, berarti komunikasi kita sudah efektif. Ya. Jadi, kalau kita mau bilang bahwa komunikasi kita efektif, orang yang kita ajak bicara itu paham tentang informasi yang tadi kita berikan, ya. Dan sebagai imbasnya atau sebagai efeknya, tujuannya adalah bisa membuat seseorang itu melakukan perubahan sikap, minimal perubahan sikap ya. Yang selanjutnya adalah perubahan perilaku kalau itu terkait dengan kesehatan. Jadi misalnya ada yang membuang sampah sembarangan ya di sungai gitu misalnya. Kemudian kita lewat, kita bertemu, kemudian kita bilang, untuk lingkungan yang lebih sehat maka kita tidak diperbolehkan membuang sampah di sungai. Itu edukasi ya, informasi. Kemudian kalau itu yang kita ajak bicara tadi paham, maka dia akan mengerti, oh saya tidak boleh membuang sampah di sungai, gitu ya. Hari berikutnya harusnya dia berubah ya. Saya tidak lagi membuang sampah di sungai. Besok saya tidak akan membuang sampah di sungai lagi. Ya. Nah, tetapi ingat, perubahan perilaku itu tidak secepat kilat ya. Hari ini kita sampaikan, besok dia berubah perilaku. Kita harus terus-menerus memberikan informasi agar dia mencerna, kenapa sih kok saya tidak boleh membuang sampah di sungai, baru nanti butuh waktu untuk membuat dia berubah tidak membuang sampah di sungai. Itu komunikasi efektif. Nah, ini ya. Jadi kalau ini walaupun mungkin agak sedikit berat, tapi saya cuma mau menyampaikan bahwa upaya untuk memperbaiki kesehatan masyarakat mungkin dilakukan edukasi itu dari mulai level nasional sampai provinsi, kabupaten, sampai yang paling unit terkecil adalah masyarakat, yaitu peran dari ibu bapak kader yang ada di masyarakat. Ya, jadi kader itu perannya di sini. Ya, hubungan antar organisasi atau komunitas ya dan antar pribadi. Ya, sehingga nanti kader menyampaikan informasi itu sinkron dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui televisi misalnya. Ya, kan suka ada ya Germas, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat gitu. Di TV misalnya. Nah, ibu-ibu kader melanjutkan di level masyarakat.
Yuk kemarin kan lihat di TV ya ada germas. Apa sih germas itu? Yuk kita lakukan bareng-bareng. Nah, itu adalah edukasi yang dilakukan oleh ibu kader. Ya, agar apa? Tujuannya sama, merubah perilaku masyarakat yang tadinya tidak sehat menjadi lebih sehat, yang tadinya tidak baik menjadi lebih baik. Ya. Kemudian metodenya apa? Bisa tatap muka langsung, kita face to face ya, atau menggunakan media perantara. Ini merupakan kalau kita ini menggunakan medium perantara ya. Jadi menggunakan video atau kalau sekarang misalnya live tapi media kayak misalnya WhatsApp gitu ya. Kalau ibu WhatsApp, kemudian lewat telepon gitu ya. Nah, itu metodenya bisa seperti itu. Medianya apa yang bisa kita gunakan? Bisa materi cetak, tulisan, kita nulis, kemudian kita sampaikan, gitu ya. Bisa audio, ya kita rekam suara kita, kemudian kita kirimkan. Bisa visual, gambar, gitu ya. Atau mix, campuran, ya. Misalnya video, ya. Contoh video. Video itu campuran antara audio dan visual. Mungkin juga ada tulisan juga di sana, ya. Pesan suara, lembar balik, kadang-kadang dari puskesmas ya diberikan untuk tiap posyandu tuh ada lembar balik untuk edukasi, untuk pemberian informasi itu digunakan. Buku, nah jangan salah ya Bu, buku KIA mungkin kayaknya setiap keluarga punya buku KIA atau setiap orang tua balita punya buku KIA. Ternyata tidak semua membaca. Padahal kalau kita buka buku KIA itu banyak informasi penting di situ untuk ibu atau orang tua. Nah, kader bisa membantu menyampaikan informasi dalam buku KIA itu ke orang tua balita gitu ya. Atau ibu hamil misalnya. Jadi buku KIA itu bisa menjadi media penting untuk ibu kader menyampaikan informasi. Gitu ya. Atau buklet atau leaflet. Nah, jadi misalnya pas ke puskesmas kemarin ke pojok gizi ketemu dengan ahli gizi minta leaflet tentang asam urat misalnya ya. Kemudian dengan leaflet itu Bu Kader bisa menyampaikan ke orang yang memang mempunyai masalah asam urat. Leaflet atau mungkin pamflet atau poster. Biasanya kan dari puskesmas suka bagi-bagi poster tuh ya, tentang gizi seimbang, tentang stunting. Nah, boleh Ibu pasang tuh ya di tempat posyandu, sehingga ketika ada orang yang membutuhkan informasi itu, Ibu bisa melakukan edukasi ke orang yang membutuhkan tadi. Ini leaflet tentang gizi seimbang. Ya, sehingga kita harus makan seperti apa sih agar masuknya ke gizi seimbang gitu. Itu hal yang sederhana, edukasi yang sangat-sangat bisa dilakukan dan saya yakin Ibu Kader pasti mampu melakukan. Hanya saja kadang-kadang mau menyampaikan tapi mungkin malu atau tidak pas gitu ya waktunya atau besok aja lah misalnya ya. Nah, mulai dari sekarang apapun medianya bisa digunakan untuk memberikan informasi kesehatan bagi masyarakat ya. Dan jangan sampai kita merasa semua orang pasti tahu deh, gitu. Belum tentu, ya. Jadi kita, kalaupun dia sudah tahu, kita membantu mengingatkan kembali, gitu ya. Kalau ada yang mungkin perilakunya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Nah, tips edukasi masyarakat, ya, mempelajari sasaran, tetapkan tujuan, ya, tetapkan waktu, ya. Sasaran itu penting ya. Dia di keluarga ini seperti apa, kemudian dia kulturnya seperti apa, orang Jogja kah, orang Surabaya kah, orang Madura kah, kadang-kadang itu menjadi pertimbangan kita, bagaimana cara kita menyampaikan edukasi itu. Gitu ya. Kalau orang Jogja mungkin agak sedikit halus gitu ya, mungkin bahasa yang dipilih aja sih sebenarnya, kalau informasi yang diberikan nggak ada masalah, nggak ada yang beda. Gitu ya. Kemudian tujuannya apa? Dicatat Bu, ketika kita mau mengedukasi masyarakat. Oh, tujuannya adalah untuk memberikan konseling atau edukasi terkait dengan stunting tadi. Ya, saya nanti akan menyampaikan dulu apa itu stunting dan seterusnya. Ya, tetapkan waktu dan tempat. Kapan waktunya, tempatnya di mana? Oh, biasanya dia bekerja kalau pagi sampai siang, mungkin habis maghrib agak slow ya, misalnya gitu. Oh, dia pasti datang ke posyandu. Besok pas di posyandu saya mau mengedukasi langsung pada saat ke posyandu. Kemudian metodenya, apakah langsung tatap muka ataukah melalui WA, tapi jangan pakai grup WA ya, karena kadang-kadang masalah kesehatan itu sensitif ya, ketika kita menyampaikan dan orang lain ada yang tahu. Ya, banyak pasien-pasien saya yang mengeluh misalnya
Saya nggak mau ke puskesmas lagi, saya tidak mau ketemu bidan lagi misalnya. Kenapa? Karena sakit hati anaknya dibilang gizi buruk di depan umum. Nah, ini ya. Dan padahal ternyata setelah saya cek bukan gizi buruk, Bu, tapi stunting. Ya, itu beda bahasa tapi sangat mungkin membuat tidak nyaman gitu ya. Susun media komunikasi. Oh, saya punya leaflet stunting, saya punya leaflet gizi seimbang, saya mau bawa besok ketika ketemu si A misalnya. Ya. Kemudian lakukan dengan pendekatan. Ya, kita mendekati dulu dan kita tidak boleh menghakimi anakmu stunting. Kemudian stop menyalahkan ya. Jadi kita harus menyampaikan ini kalau berdasarkan pengukuran kemarin kok kayaknya tinggi badannya agak kurang ya misalnya. Nanti ada masalah nggak ya dengan makannya misalnya, dengan gizi sebelum-sebelumnya, yuk kita cari tahu. Nah, jadi kita membantu untuk mencari solusi bersama. Itulah konseling ya. Jadi ibu-ibu kader tidak berhenti hanya menyampaikan informasi bahwa anaknya kurang gizi atau stunting ya, tapi kita harus cari solusi bersama. Nah, itu tips untuk edukasi ke masyarakat. Contoh kasus ya, banyak sekali yang pasti ibu-ibu kader perannya akan sangat dibutuhkan untuk masyarakat ya, dari mulai catin tuh calon pengantin ya, ibu hamil, ibu menyusui, bawah 2 tahun, bawah 5 tahun, remaja, lansia, kasus khusus, mungkin ada anemia, PTM, penyakit infeksi. PTM itu penyakit tidak menular ya, ada diabetes, ada hipertensi gitu ya. Penyakit infeksi ada TBC, yang sekarang COVID gitu ya, hepatitis ya, stunting, gizi buruk, termasuk hal yang sepele tidak aktif ke posyandu, Bu. Ya, ini bisa menjadi bahan untuk diberikan edukasi. Ya, kita menyampaikan dulu kenapa sih perlu ke posyandu, gitu ya. Apa pentingnya? Ya, kemudian ada kondisi yang lain misalnya demam, diare dan lain sebagainya. Ya, itu contoh kasus yang ada di masyarakat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita memberikan informasi atau edukasi kepada masyarakat, jangan kita berharap bahwa hari ini diberikan pengetahuan, besok dia berubah. Tidak ya. Dia harus melalui sebuah tahapan untuk bisa perilakunya berubah. Dari mulai dia sadar dulu, oh iya, bahkan untuk sadar dan menerima kondisi itu butuh waktu ya Bu. Misalnya anak saya stunting, masa sih anak saya stunting? Stunting itu apa sih? Gitu ya. Ini contohnya pada kasus stunting ya. Bisa di kasus lain. Masa sih anak saya obesitas, kelebihan gizi, jadi sekarang masalahnya tidak hanya kekurangan gizi, tapi juga mengarah ke kelebihan gizi ya Ibu-Ibu. Jadi para kader lebih waspada juga untuk keadaan kelebihan gizi. Kemudian setelah sadar, butuh waktu juga ya untuk sadar, dia baru sadar tentang kondisi stuntingnya, contoh kalau pada kondisi stunting, kemudian baru punya keinginan, oh iya anakku stunting ya, aku harus apa ya? Nah, baru dari situ dilakukan persiapan-persiapan apa sih yang harus saya lakukan untuk anak saya. Nah, ini informasi yang penting dari ibu-ibu kader tadi untuk membuat keluarga yang tadi punya anak stunting bisa berubah. Oh, memang sih anak saya biasanya makan tapi nasi, kerupuk, sama kecap doang misalnya. Gitu ya. Itu bukan karena ibunya tidak mampu ternyata, tapi karena anaknya suka itu, Bu, ya sudahlah gitu. Nah, itu perilaku yang harus diubah. Sehingga ibunya mulai memilih makanan-makanan yang tepat. Nah, sehingga berubah perilaku itu ya butuh waktu gitu. Nah, akhirnya dia bisa berubah ke yang lebih baik, jadi stuntingnya bisa tertanggulangi. Ya. Nah, karena banyaknya peran kader tadi, maka penting bagi kader ya untuk meningkatkan kualitas diri. Mungkin kemarin sudah ya diberikan banyak pelatihan informasi ya. Nah, informasi ini yang harus dipegang. Kalau saya kan susah Bu untuk mengingat, catat. Kemudian saya susah untuk ngomong langsung, pakai media. Tadi ya kalau misalnya ada leaflet, nah itu boleh nggak sih leaflet itu di-copy? Kalau memang itu leaflet umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan atau oleh Puskesmas, saya kira nggak apa-apa ya. Kemudian itu nanti disampaikan. Tapi ada baiknya kita meminta izin dulu. Ya, kemudian ini akan menjadi media untuk diberikannya informasi atau edukasi kepada masyarakat. Sehingga kita sebelum kita melakukan edukasi, kita sudah punya dulu bahannya atau senjatanya ya. Kita perkuat dulu senjatanya. Sehingga ketika kita mau menyampaikan, modalnya juga sudah cukup. Kemudian melengkapi diri dengan keterampilan yang memadai. Nah,
Kemarin gue sudah diberikan pelatihan juga yang mengukur. Jadi ketika kita bilang anaknya ke masyarakat anaknya pendek, benar nggak kamu ukurnya? Oh, saya sudah bisa mengukur dengan baik, gitu ya. Ketika Anda bilang anaknya kegendutan, kamu benar nggak nimbangnya? Benar, karena saya sudah berusaha menimbang sesuai prosedur, gitu ya. Kemudian membuat kesan pertama yang baik, memperlihatkan citra yang positif ya. Ya, kadang-kadang memang kita di masyarakat itu hal yang kecil bisa menjadi bahan untuk diperbincangkan sedesa atau se-RW atau sepadukuhan gitu ya. Tetapi ketika kita sebagai kader, tujuan kita bukan itu. Tujuan kita adalah membantu agar masalah kesehatan itu bisa tertangani. Sehingga ketika ada yang gizi buruk, gizi lebih, keep untuk kita sendiri, kita menyampaikannya langsung ke orangnya. Jadi tidak perlu kita sampaikan ke yang lain. Itu anaknya gizi buruk loh. Itu biasa makannya itu. Nah, itu citra kita sebagai kader, ya, sehingga kita harus membuat masyarakat percaya dengan kita. Kalau apa yang kita sampaikan itu untuk kebaikan dia, bukan untuk bahan pembicaraan, gitu ya. Kemudian membuat kesan pertama yang baik tadi ya. Jadi kalau ke posyandu nggak usah takut deh, nanti ini kok datanya kita simpan kok, tidak untuk kita publikasikan atau untuk kita kasih tahu ke orang-orang kalau ada masalah misalnya ya. Kemudian lebih perhatian lagi ya kepada kebutuhan masyarakat. Oh iya, saya bagian dari masyarakat itu, sehingga ketika salah satu anggota masyarakat ada yang bermasalah, maka itu akan menjadi masalah dari kami sebagai kader misalnya. Ya, sehingga tidak masalah kita lebih banyak memperhatikan gitu ya. Oh itu ketika posyandu gitu ya, oh itu biasanya nggak datang. Kenapa ya? Gitu. Kemudian kita dekati, besoknya lagi datang. Berarti masalahnya adalah ketidakhadiran. Tapi kalau misalnya, oh dari sekian puluh yang datang kok ternyata 5 stunting ya? Nah, kita harus lebih cermat lagi melihat situasi yang ada di sekitar kita. Gitu ya. Menampilkan diri sebagai bagian dari anggota masyarakat itu sendiri. Ya, kita bagian dari itu. Jadi kita sama-sama aja, mari kita perbaiki atau mari kita rubah perilaku kita. Ya bukan berarti kemudian yang ngomong pun ya kemudian kita yang paling baik, saya misalnya. Saya yang paling baik, saya ngomong ini karena saya melakukan segalanya. Belum tentu ya. Tapi paling tidak kita mengetahui ini dan kita melakukan bersama-sama. Kita belajar untuk merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Mendorong keinginan masyarakat datang ke posyandu. Ini tadi yang saya sampaikan ya, jadi kita jelaskan dulu, kemudian masyarakatnya nanti berubah perilaku dari yang awalnya tidak mau ke posyandu menjadi lebih senang ke posyandu. Nah, ini ya harapan saya setiap kader ini punya perasaan ini. Saya bangga sebagai kader posyandu. Karena apa? Dapat membantu kesehatan. Tidak hanya anak ya, mungkin kesehatan secara umum bisa ya di desaku. Kami bangga menjadi kader posyandu karena bisa bantu anak balita, ibu hamil menjadi lebih sehat. Gitu ya. Saya harapkan setiap kader punya itu. Oke, mungkin itu dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Dek Sekar. Terima kasih. Ya baik, terima kasih banyak Bu Afi atas materinya, sangat menarik sekali dan juga sangat penting bagi kader posyandu semua untuk mengetahuinya, terlebih kader posyandu sebagai tenaga sukarela yang paling dekat dengan masyarakat. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih pada Bu Afi atas materinya, sudah bersedia juga dalam membantu kami memberikan materi pada kader posyandu. Terima kasih Bu Afi. Sama-sama, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan ya. Ya, amin. Kemudian kami juga ingin mengucapkan terima kasih pada kader posyandu di Desa Slateng yang telah mengikuti program kami dari awal hingga akhir. Semoga informasi yang diterima dapat bermanfaat. Kemudian bagi kader posyandu yang memiliki pertanyaan dapat langsung ditanyakan di grup WA atau melalui pesan pribadi pada saya atau Erin. Kami kira cukup sekian dari kami. Kami mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Semoga informasi yang diterima dapat bermanfaat dalam memberikan pelayanan di posyandu masing-masing. Cukup sekian dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan lainnya.
Terima kasih.